Ya, di dalam pengertian, pendidikan, dalam konteks pendidikan Islam, kita tahu kita mengenal dengan adanya taklim, kemudian mengenal juga adanya tarbiyah dan ta'dib. Taklim kita sering mendengar majelis taklim, di mana itu merupakan sebuah pengajaran yang bersifat penyampaian, pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di dalam majelis taklim itu memang banyak sekali kajian-kajian Islam, konten-konten Islam yang memang disampaikan, hanya sejauh, informasi, pengetahuan penyampaian informasi. Kita tahu majelis taklim itu yang kita, pahami di dalam masyarakat adalah kontennya agama. Padahal, secara konteks dalam bingkai, pendidikan Islam, taklim ini tidak hanya pendidikan agama saja, tetapi juga keilmuan-keilmuan, namun tentunya dalam keilmuan yang di dalam konteks yang mengajarkan hal-hal yang baik gitu kan. Jadi misalkan ilmu pengetahuan, kemudian tidak hanya juga ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua yaitu tarbiyah. Di dalam tarbiyah ini ada, pola mengasuh, mendidik, dan memelihara. Artinya ketika para, guru ini dalam arti, para ustadz, para ulama, para ustazah menyampaikan keilmuan kepada para muridnya, di sini adalah menyampaikan melebihi daripada taklim. Jadi kalau taklim tadi menyampaikan transfer knowledge ya istilahnya, menyampaikan, pengetahuan, tapi di sini sudah ada pemahaman yang lebih detail. Jadi ada di mana, memelihara, kemudian ada rasa education, mendidik ya, mendidik kepada anak didik, pada mahasiswa kita, kepada murid kita, dan ada rasa untuk memelihara. Artinya ada konsep-konsep agama, konsep-konsep yang diyakini oleh para, guru ini melebihi daripada taklim tadi. Di dalam Islam kita sangat paham bagaimana ketika kita menyampaikan sebuah, kegiatan, menyampaikan ilmu bahwa itu adalah, ada konsep-konsep bismillah, konsep-konsep yang di mana, semua kehendak Allah, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita sampaikan, ini akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Jadi konsep-konsep dalam tarbiyah inilah yang nantinya, sangat berbeda dengan pengajaran-pengajaran di dalam, pengertian pendidikan dan pengertian pendidikan umum, maksudnya dengan pendidikan Islam. Nah, di dalam yang ketiga, yaitu tadi ada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi peserta didik. Jadi artinya ketika kita belajar, itu tidak bisa itu, satu kali. Ada konsistensi ketika kita mempelajari sebuah keilmuan. Ada konsistensi kita ketika kita misalnya belajar mengaji. Apakah itu dimulai dari misalnya kecil atau misalnya udah dewasa, bahkan, itu pun tetap harus ada konsistensi kan untuk bisa memahami apa daripada bisa membaca Al-Quran dimulai dengan huruf hijaiyah, dari 26 huruf itu, kemudian bagaimana merangkainya sampai bisa membaca Al-Quran, kemudian setelah bisa membaca Al-Quran kita, bahkan mengetahui, tajwidnya, setelah itu mungkin mungkin kita menghafalnya, bahkan kita juga harus memahami isinya gitu kan. Bagaimana konsep-konsep seorang para wali songo contohnya Sunan Ampel ini dalam membuat sebuah sebuah huruf pegon ya, di mana beliau itu sangat menginginkan untuk bisa orang muslim di Jawa pada saat itu bisa membaca Al-Quran. Ada konsistensi beliau dalam menghasilkan sebuah huruf pegon yang kita kenal sekarang, mungkin lebih di huruf hijaiyah, di mana itu adalah ada konsistensi dalam taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Jadi, tidak mungkin seorang ulama, seorang cendekiawan dapat menghasilkan sebuah karya jika di dalam, penciptaan sebuah karya itu tidak diniatkan dengan, konsep-konsep dan menghadirkan, tarbiyah ilahiyah itu sendiri. Jadi, ketika saya mencontohkan mungkin ke Sunan Ampel ini karena memang beliau pencipta dari huruf hijaiyah ya, huruf pertama yang memang sebaiknya yang diajarkan kepada anak-anak kita, itu bukan huruf, A, B, C, D, tetapi diajarkan selalu kepada anak kita itu huruf hijaiyah yang pertama, alif, ba, ta, sa. Nah, itu yang juga diajarkan, disampaikan oleh para ulama-ulama dan cendekiawan muslim pada zaman dahulu. Mungkin selanjutnya, silakan. Ya. Nah, di dalam metode pendidikan Al-Quran ini sebetulnya dalam waktu 45 menit menyampaikan pendidikan Islam itu sangat luas sekali, tetapi, kita memang membatasi dengan, konsep-konsep tarbiyah ilahiyah dan dalam mencapai tarbiyah ilahiyah ini saya mau memberikan pembukaan tadi yang konsep, belajar, pendidikan Islam yang tadi ada 3 itu, ada, taklim, kemudian ada tarbiyah, ada ta'lim. Nah, di dalam metode pendidikan menurut Al-Quran itu disampaikan di dalam surat Luqman. Surat Luqman ayat 12 dan 19. Di situ disampaikan bagaimana, soal pengajaran kepada anaknya, ya kan, bagaimana menyampaikan kepada anak harus dengan kata-kata yang baik, dan kata-kata yang lembut, kemudian dengan memberikan contoh. Sampai di dalam surat Luqman ini kita banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan sebagai orang tua, yaitu adanya keteladanan, adanya perintah dan larangan yang disertai dengan penjelasan tentunya. Kemudian di situ juga ada reward, ada punishment, kemudian juga ada cerita, ada kisah, ada nasihat ya yang menyentuh hati, yang di mana ada komunikasi yang sangat baik antara orang tua dan anak yang disampaikan kepada, Lukman di dalam keluarga Lukman itu yang menjadi ibrah atau pembelajaran buat
kita semua di dalam keluarga muslim. Nah, metode-metode pendidikan di dalam, Islam ini, dalam Al-Quran ini memang, Surat Luqman ini menjadi, pondasi atau grand teorinya. Jadi Surat Luqman ayat 12 dan ayat 19. Di sini sangat banyak sekali apa yang disampaikan, ayat-ayatnya Allah memberikan, kepada kita, mengajarkan kepada kita harus seperti apa, bagaimana cara kita menyampaikan ke anak gitu kan. Jadi metode-metode lebih banyak ke metode-metode pada saat kita, mendidik untuk menuju menghasilkan selalu menghasilkan tarbiyah ilahiyah di dalam keluarga. Dan saya sangat, selalu menjadikan ini pijakan, mengenai, metode pendidikan Al-Quran ini, karena memang di sini pembentukan pendidikan karakter sebenarnya. Jadi ketika metode ini digunakan di dalam keluarga kita, insya Allah, karakter yang dihasilkan anak-anak kita juga akan menjadi karakternya Al-Quran. Baik, slide selanjutnya, eee baik, ya. Nah, di sini saya menyampaikan ada 2 ulama dan cendekiawan. Kenapa saya menyampaikan 2 ulama ini ya, 2 cendekiawan ini? Yang satu adalah Imam Al-Ghazali, kita tahu beliau adalah seorang imam besar yang banyak menghasilkan, buku-buku, kitab-kitab yang masih kita pergunakan sampai sekarang rujukannya. Ada Ihya Ulumuddin yang paling terkenal ya. Kemudian juga, yang kedua adalah Ibnu Khaldun, beliau adalah seorang sosiolog, dan beliau juga seorang pakar ekonomi, ya konsep-konsep ekonomi, ekonomi syariah itu kita banyak mengambil dari konsep-konsep, Ibnu Khaldun. Beliau adalah 2 ulama yang hidup berbeda zaman, tetapi, berada di akhir keemasan dari peradaban Islam pada saat itu. Nah, Imam Al-Ghazali kita tahu beliau adalah, seorang, seorang mungkin kalau misalkan zaman dikatakan sekarang mungkin ya profesor, beliau beliau juga seorang, ulama dan mufti di zamannya, tetapi pada saat, beliau justru ketika memegang jabatan tertinggi, pada saat itu beliau beliau tinggalkan dan beliau mendalami, kajian-kajian tasawuf dan dengan menjalani kajian tasawuf itulah muncul, kitab-kitab yang dinamakan Ihya Ulumuddin yang sangat fenomenal. Beliau menyampaikan ada satu, kalimat, saya mungkin lupa di mana buku di halaman persisnya, di chapter berapa, tetapi beliau menyampaikan bahwa, pendidikan ini tidak hanya terbatas pada pengajaran semata. Si penanggung jawab berkewajiban mengawasi anak dari hal sekecil dan sedini mungkin. Ia jangan sampai menyerahkan anak yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk diasuh dan disusui, kecuali oleh perempuan yang baik, agamis, dan hanya memakan sesuatu yang halal. Nah, hanya memakan sesuatu halal ini adalah sesuatu yang sangat krusial ya, ternyata Islam itu sangat, memperhatikan sampai hanya memakan sesuatu yang halal gitu kan. Artinya kenapa? Karena ketika memakan sesuatu halal, kita memberikan makanan yang baik juga ke anak kita, itu akan menjadi daging ya, dan itu akan mempengaruhi kepada jiwa kejiwaan si anak itu. Jadi kenapa di dalam Islam itu, tidak hanya mengatur, kita harus makan yang dari halal, kenapa kita harus diatur juga cara mendapatkan, harta kita, ya kan menggunakannya kemudian kita membelanjakan juga dengan harta yang baik, kemudian juga memberi makan sampai yang perempuannya pun harus dari yang baik dan agamis. Kita tahu Imam Al-Ghazali ini, kedua orang tuanya wafat ketika beliau masih kecil ya, dan beliau itu dititipkan kepada sahabat ayahnya. Nah, sahabat ayahnya inilah yang membesarkan Imam Al-Ghazali dan adiknya, besar dan mereka Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun ini sama-sama sudah hafal Al-Quran di bawah umur 10. Nah, inilah yang menjadi, satu, penelitian kami juga, mengapa ulama dan cendekiawan pada zaman peradaban Islam dahulu, di zaman Abbasiyah, di zaman Umayyah, saya memperhatikan satu persatu para ulama dan cendekiawan ini ya, selain mereka bisa memahami beberapa bidang, mereka, memahami, ilmu filsafat kan kalau Imam Al-Ghazali terkenal dengan ilmu filsafat, kemudian Ibnu Khaldun ini terkenal dengan ilmu sosiolog ya, kalau dikatakan dengan ilmunya sekarang gitu, ilmu sosiolog. Tapi beliau juga menguasai ilmu ekonomi gitu. Jadi satu ilmuwan di zaman itu tuh bisa menguasai beberapa bidang gitu. Nah, ini apa sih yang sebetulnya yang melatar belakang itu yang menjadi, penasaran sebetulnya ya, mungkin kalau kita berpikir secara logik, ya Allah memang udah kasih gitu, tapi kan kalau di situ berarti nggak ada pemikiran ya, tapi kita selalu, memikirkan secara logik, ada apa, kenapa gitu bisa seorang ulama dan cendekiawan itu bisa menguasai berbagai ilmu. Dan ternyata ini masih hipotesa memang, tetapi di dalam konteks ilmu tasawuf jika anak yang sudah umur 10 tahun ya, umur 10 tahun kita targetkan hafal Quran atau misalkan ada yang dihafalkan lah ya, walaupun misalkan juz 30 atau surat, 1 surat misalnya surat An-Naba itu kan panjang ya, itu dihafalkan. Itu ada latihan untuk membiasakan pembersihan jiwa sebenarnya dengan membacakan Al-Quran. Otomatis ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia menghafal, mulut-mulut anak ini sudah dilatih untuk berbicara Al-Quran. Berarti kan yang diserukan, yang disampaikan, yang diucapkan adalah, kalimat-kalimat nur ilahiyah, di mana kalimat-kalimat Allah. Nah, ketika apalagi anak 10 tahun yang sudah hafal, menghafalkan Al-Quran seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun ini, itu ketika nanti, dewasanya itu akan memudahkan pada penyerapan ilmu. Karena memang jiwanya sendiri, qalbnya sendiri udah bersih.
Jadi udah diterangi oleh nur tadi dan otomatis orang menghafal Al-Quran, anak-anak yang dijaga, yang dihafal Al-Quran, Al-Quran sendiri akan menjaganya itu gitu, Allah yang menjaganya itu. Jadi pasti anak-anak ini akan lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu kan. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini memang, sebaiknya itu ditanamkan kepada anak-anak kita, termasuk kita juga mungkin sebagai orang tua yang saya juga, baru, menekuni dan belajar mengenai pembelajaran Al-Quran ini, bagaimana menghadirkan tarbiyah ilahiyah ini, ternyata itu menjadi, semacam, eee, hafalan-hafalan Quran ini memang, secara keilmiahan memang ya secara itu terbukti dapat membersihkan jiwa-jiwa gitu dan hati-hati jiwa yang bersih, jiwa yang baik itu berarti akan, di dalam hati itu akan ke logik dan logik itu akan ke perbuatan. Jadi anak-anak ini juga akan insya Allah akan menghasilkan karakter-karakter yang baik. Nah itu tentunya tidak hanya orang tua, anaknya saja yang kita ajarin, hafalan Quran ini, tetapi juga orang tuanya juga semestinya juga ikut. Jadi terlibat gitu di situ. Jadi misalnya anaknya ngapal itu orang tuanya juga ikut, anaknya juga setoran ke kita, kitanya juga ikut membaca gitu. Masya Allah ya, berkah insya Allah kalau misalkan, di keluarga itu, senang membaca Al-Quran. Banyak, permasalahan mungkin kita akan lebih ringan dalam menghadapinya gitu kan. Kondisi seperti sekarang yang memang, diminta untuk sabar, insya Allah dengan konsistensi ya antara kerjasama anak dan orang tua untuk mau sama-sama menghafal Al-Quran itu akan selalu menghadirkan nilai-nilai, ilahiyah tadi di dalam keluarga dan dimanapun. Baik, selanjutnya. Ya. Eee, untuk slide selanjutnya, nah ini pengertian keluarga. Kita melihat, ini adalah salah satu buku dari, kawan saya yang tulis ya. Di dalam keluarga ini adalah, menyebutkan adalah sistem sosial yang tadi dari subsistem kan. Ini adalah, dari ilmu antropologi ya, subsistem dalam keluarga adalah fungsi-fungsi hubungan anggota keluarga yang ada dalam keluarga sesuai dengan, Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Jadi keluarga ini adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri kepala keluarga beserta orang-orang yang terkumpul yang tinggal di satu tempat atau satu atap dan saling ketergantungan. Lalu bagaimana dengan keluarga yang misalkan orang tuanya di Jakarta, papahnya kerja di Jakarta, suaminya kerja di Jakarta, istrinya misalnya, tinggal di Bogor atau tinggal di Bandung, secara terpisah, kan banyak ya keluarga-keluarga yang seperti itu. Apakah itu disebut masih dalam satu keluarga juga gitu? Kalau melihat konteks ini kan harus berada dalam satu atap. Idealnya memang seperti itu dalam menghasilkan sebuah, keluarga sakinah menuju jannah gitu kan. Tetapi jika kondisi hal yang seperti itu, bangun bangun selalu, tarbiyah komunikasi ini dalam keluarga. Ketika anak kita mungkin udah ada yang anaknya sudah kuliah ya, atau SMA, jadi dia mungkin sih tidak serumah gitu ya, itu selalu tanyakan setiap pagi. Jangan tanyakan tentang hal yang, setiap kita berkomunikasi dengan anak itu, komitmen kita dengan suami bikin satu agenda, satu perencanaan bersama-sama gitu, konsepkan. Kita bertanya kepada anak itu, yang jauh dari kita atau mungkin suami yang, nggak sama sama kita gitu ya, tapi masih dalam satu tanyakan itu, tanyakan, "Hari ini sudah sholat? Hari ini sudah, mengaji juz berapa?" Ya kalau bisa di dalam satu keluarga itu kita sama-sama punya target untuk bisa, "Ayo kita sama-sama yuk, misalnya juz, 5 ya dalam satu minggu atau one juz one week," misalkan dalam satu keluarga gitu kan. Jadi itu nanti akan sama-sama dan saling menyetorkan. Itu adalah, apa, latihan-latihan ya. Latihan-latihan di dalam keluarga, nah itu juga menjalin, kasih sayang di antara keluarga, di antara ayah, ibu, anak-anak, seperti itu. Karena bagaimanapun konsep di dalam keluarga Islam ini adalah, hidup bersama di dunia dan di akhirat dalam keselamatan. Jadi bagaimana konsep-konsep, kita tidak berpikir, ketika membangun keluarga ini kita hanya selamat berkumpul di dunia saja. Tetapi kita selalu, sampaikan kepada keluarga, kepada pasangan, komitmen dengan pasangan kita bahwa kita ini, bersama dengan keluarga ini di dunia dan di akhirat. Nah bagaimana konsep yang untuk bisa bersama di akhirat ini? Nah itu yang memang harus, kita belajar terus, buat diri kita, ajakin terus anak-anak kita juga untuk sama-sama sampaikan bahwa konsep keluarga kita itu keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa bersama, tidak hanya di dunia saja, tetapi nanti kelak di akhirat ingin juga berdoa bersama kepada Allah memberikan rahmat, memberikan ampunan sampai kita berkumpul dan diberikan izin untuk di dunia dan akhirat. Jadi konsep-konsep yang seperti itu yang konsep-konsep pengertian di dalam keluarga, keselamatan keluarga di dunia dan akhirat itu memang harus terus-menerus kita sampaikan ke anak-anak kita dan tak lelah ya untuk orang tua itu untuk selalu menyampaikan eee, bahwa tujuan, utama kita berkeluarga, membangun sebuah keluarga adalah untuk hidup bersama tuh di dunia terlebih kelak di akhirat. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin, nanti saya akan ada juga suratnya yang menyampaikan, di dalam pengenalan keluarga ini di slide berikutnya mungkin, next. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ya surat Al-Tahrim ayat 6. Jadi memang di sini, saya bacakan artinya, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itu artinya. Jadi ketika kita membina sebuah, rumah tangga ya, ketika akan membina sebuah rumah tangga pun itu sudah dijaga sebenarnya. Kita sudah harus tahu bahwa konsep keluarga kita tuh, untuk apa sih membina keluarga sakinah ini, membina sebuah keluarga itu untuk apa sebetulnya gitu. Nah, jadi konsep-konsep ada pembelajaran yang pranikah ya sebelum nikah. Pasangan ini tuh harus tahu, yang ikhwan harus, insya Allah kalau misalnya ikhwannya baik, ketemu juga, perempuan yang baik ya, laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik, insya Allah. Jadi, pun kalau misalnya sampai perjalanan karena kita juga misalkan belum tahu dengan konsep ini, cari selalu, lingkungan-lingkungan yang baik, mengikuti majelis taklim keluarga, selalu isi keluarga kita dengan kajian-kajian yang memang akan menghidupkan, menghadirkan selalu Allah, selalu, kebersamaan juga dengan orang-orang soleh ya. Karena bagaimanapun ini adalah sesuatu yang memang harus dipahami tidak hanya oleh seorang tua, tetapi anak dan anak keturunan bahkan. Jadi nanti kalau misalnya kita udah punya anak, misalnya nanti ya mau mau itu menantu misalnya ya, itu juga menantu kita juga harus dikasih tahu gitu bahwa, ada kalau misalnya melamar anak kita gitu kan dikasih tahu, tujuan kamu melamar anak anak saya itu apa gitu, kemudian kemudian, apa yang akan bukan mas kawin yang harus dia akan bawa sekian berapa gitu ya, tetapi konsep, selamat untuk membawa keselamatan di dalam keluarga dunia akhirat ini yang harus dipahami dan itu harus dengan anak keturunan dan itu dengan calon-calon menantu kita juga nantinya dia harus paham. Kenapa? Karena itu kan akan melanjutkan keturunan kita kan ya, seperti doanya Nabi Ibrahim, "Rabbi habli minas sholihin," dia selalu berdoa, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Nah, itu adalah konsep-konsep di mana orang tua, anak, keturunan, cucu, cicit, dan berharap dari keturunan-keturunan itu menjadi anak-anak yang selalu menjaga soleh-solehah. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapat selain tadi, sang penjaga sekalian, makanan juga harus dijaga dengan yang halal, kemudian ketika kita mencari, anak keturunan kita juga yang harus yang baik-baik gitu ya. Kenapa? Karena memang, darah daging ini Islam sangat memperhatikan. Karena, kebaikan itu hanya datang dari kebaikan. Keturunan baik itu hanya datang dari yang baik. Jadi keturunan yang soleh-solehah itu hanya datang dari keturunan soleh-solehah, walaupun itu diupayakan, dan harus diupayakan. Itu harus diupayakan terus. Ada sebuah rezeki ketika Allah memberikan anak keturunan itu yang baik. Adalah sebuah rezeki yang harus kita selalu bersyukur ketika anak-anak kita selalu nurut sama kita, selalu berada di dalam koridor yang baik gitu kan, bersyukur selalu dengan kondisi seperti itu. Nah selanjutnya, di slide selanjutnya, next. Nah bagaimana sih? Nah ini adalah yang, utamanya bagaimana menghidupkan tarbiyah ilahiyah keluarga. Saya di sini memang, mengkaitkan di dalam, kondisi yang seperti ini harus semakin dalam lagi kita mempelajari, core ya, mempelajari inti, daripada bagaimana kondisi keluarga bisa dalam kondisi stabil. Kesehatan mental keluarga kita tuh harus stabil, kesehatan ayahnya, kesehatan ibunya, kesehatan anaknya, kesehatan orang tua kita, kakek, nenek, om, tante, keluarga semualah ya. Itu bagaimana bisa tetap, konsisten, bisa bisa memahami, bisa menerima kondisi seperti sekarang gitu kan. Ada satu hal yang memang, bagaimana cara dalam penguatan ilmu ini. Nah, ini salah satunya kita harus belajar sejarah. Kita belajar sejarah, kemudian tentunya kita juga belajar kan dalam kondisi-kondisi pandemi ini pernah terjadi kapan aja. Jadi kita membuka bait juga, lalu kemudian apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini. Rasulullah menyampaikan bahwa di dalam satu hadisnya, ketika ada satu wabah, kita tidak keluar dari satu tempat itu, dan ketika kita berada di luar dari tempat kawasan itu kita tidak memasukinya dan ketika kita berada dalam wabah itu kita tidak keluar. Itu adalah, konsep-konsep yang sangat-sangat logika sekali gitu dan sangat ilmiah sekali ya, dan itu akhirnya banyak diadopkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat dan konsep-konsep dalam Islam seperti itu. Kemudian ada hal lagi kita tanamkan juga ke dalam anak-anak kita itu belajar para nabi dan rasul. Selain belajar sejarah, ajarkan kepada anak kita tuh ulama-ulama kita, ulama-ulama di Indonesia sangat banyak masya Allah, ulama-ulama kita. Kemudian ajarkan itu selalu ya untuk, mengirimkan doa-doa ya kepada para sholat itu kan kadang-kadang kita kan mendoakan ya yang, muslimin wal muslimat ya kan. Nah tapi kalau misalkan sempat disebutkan satu-satu gitu kan, ke ulama tuh, diajarkan ke anak-anak kita, para ulama kita tuh siapa aja, ulama-ulama di Jawa siapa, ulama-ulama minimal ulama-ulama di kerajaan bukan kerajaan, di Kesultanan Nusantara. Setiap kesultanan itu kan punya mufti ya, punya muftinya. Nah, itu adalah ulama-ulama besar, misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian disampaikan juga, seperti, Muhammad Antasari juga, Pangeran Hasanuddin, itu beliau selain sebagai seorang sultan, kemudian Sunan Gunung Jati, itu adalah seorang ulama juga. Nah, itu mereka akan tahu anak-anak itu dari mana, sehingga mereka mengenal siapa, sejarah bagaimana ulama-ulama Islam di zaman dulu.
ulama-ulama Indonesia, minimal ulama-ulama Indonesia. Dengan mencintai para ulama ini, apa sih ajarannya, seperti itu akan terbentuk, nilai-nilai tarbiyah. Di buku-buku pendidikan agama Islam tuh di SD, SMP, SMA saya perhatikan itu memang pengenalan para ulama ini sudah masuk dan bagian dari sebab di pendidikan agama Islam. Terutama pada saat anak-anak ini SD, perhatikan kepada orang tua yang memiliki anak-anak ini SD ya, ada buku-buku agama karena kita ada Diktis dan juga ada, Kemenak dan, Diktis itu Kemenak, ataupun Kemendikbud Pendidikan dan Kebudayaan sangat perlu diperhatikan bagi orang tua untuk melihat buku-buku agama. Buku-buku agama ini konten yang dikeluarkan oleh Kemenak dan konten yang dikeluarkan oleh Dikti itu sangat berbeda. Walaupun temanya sama, tetapi penguraiannya adalah sangat berbeda. Nah, itu harus diperhatikan oleh orang tua apa saja. Jika kurang, mungkin orang tua ada baiknya memberikan, semacam, les, agama, pendidikan agama ya misalkan, datangkan guru. Jadi dia akan belajar, sejarah, dia juga akan belajar tidak hanya ngaji aja, tetapi mempelajari pembelajaran yang lain. Kemudian selain tadi belajar sejarah, itu yang utama itu Nabi dan Rasul juga adalah pembelajaran paling utama. Kita hafalkan ke anak-anak kita, kalau bisa mungkin ada kan poster tuh yang dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW ya. Jadi anak-anak tuh yang dari nomor 1 sampai 25 kita kan mengenal ada 25 nabi dan rasul, walaupun lebih dari itu. Tapi kan yang dikenal adalah itu, dan itu masuk ke dalam buku-buku pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Itu diajarkan kalau bisa ibunya yang memberikan cerita. Jadi ibunya menceritakan siapa Nabi Adam, siapa Nabi Idris, kemudian siapa Nabi Nuh, siapa Nabi Hud, siapa Nabi Syuaib, siapa Nabi Ismail, kemudian siapa Nabi Yunus. Kan yang paling anak-anak tuh paling suka tuh dengan cerita-cerita yang kita kisah-kisah yang memang kayak Nabi Yusuf itu pasti dikenal kan ya, kayak Nabi Yunus yang masuk ikan paus, yang telan ikan paus itu diajarkan kan. Satu nabi itu punya pembelajaran memberikan pendidikan kepada umatnya. Ada doa-doa khusus yang disampaikan para nabi ini, setiap para nabi ini, itu bisa dipelajari. Jadi ada buku-bukunya, kemudian juga ada poster, itu diajarkan. Dan ini masuk ke dalam rukun iman kan yang ketiga. Jadi memang konsep-konsep, banyak sekali metode-metode bagaimana menghidupkan tarbiyah ilahiyah dalam keluarga itu, dan memang ini kerja keras kita semua sebagai orang tua. Di sini ada, kenapa saya mau memberikan contoh Nabi Ibrahim ya, karena kita tahu Nabi Ibrahim ini yang sangat, menjaga keimanan. Nabi Ibrahim ini sangat menjaga keimanan sampai, begitu, prosesnya beliau mempertahankan keimanan ini, kemudian pengorbanannya beliau, sampai beliau hijrah, sampai beliau memiliki putra, sampai beliau memiliki Nabi Ishak, kemudian, beliau juga memiliki Nabi Ismail ya, itu pengorbanan semua. Tetapi dengan keikhlasan, kesadaran, dan karena beliau juga seorang nabi ya ulul azmi juga, konsep-konsep beliau ada di dalam Al-Quran. Doa-doa beliau kepada anaknya, dan beliau itu selalu bertanya kepada anaknya itu, "Apa yang akan kamu sembah setelah meninggal saya?" Dan itu diturunkan kepada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi, Yusuf, dan setelah Nabi Yusuf itu, Nabi Zulkifli, Nabi Ayub. Jadi itu keturunannya itu betul-betul menjaga sekali bahwa Rabbi habli minasyolihin, disebutkan tuh anaknya, Rabbi habli minasyolihin, sebutkan anak kita, Rabbi habli minasyolihin, sebutkan anak kita, 3 kali, minimal sekali usapan. Itu adalah merupakan sebuah doa. Jadi konsep-konsep, Nabi Ibrahim ini memang, contoh keteladanan bagaimana dengan menghidupkan tarbiyah ilahiyah di dalam keluarga. Jadi itu yang pertama memang, bagaimana cara menggunakan iman ini lebih kepada pengajaran, sejarah. Kemudian juga tentunya tadi ya, pengajaran kepada, rukun iman, kemudian nabi dan rasul, kemudian sejarah, dan itu juga mengaji bersama, itu salah salah satu cara bagaimana menghidupkan tarbiyah ilahiyah dengan konsisten di dalam keluarga. Minimal ketika kita menghadirkan, para nabi ya, selalu mengajarkan, nabi ini, ayo sambil nyanyi atau gimana kepada anak-anak kita, itu kalau misalkan anaknya yang di umur 10 tahun itu akan melekat, itu akan ke bawah hafal sampai nanti sudah besar. Ternyata itu akan menjadi pondasi-pondasi kita tanpa kita sadari, itu akan dibawa masuk di bawah sadar lah ya. Itu akan terbawa bahwa karakter dia itu udah membawa keislamannya dia. Sebenarnya itu udah, apa ya, udah mengkaitkan jiwa dia dengan keislamannya dia, dengan, dia mengkaitkan dengan para orang soleh, dengan para ulama. Itu kan berarti mendekatkan ruh kita gitu kan, menghadirkan seolah-olah karena kita memang yang memerlukan untuk bisa selalu konsisten, bersih ya, ilahiyah itu gitu. Jadi konsep-konsep, ketika kita, apa, kecintaan kita ya kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para ulama itu memang konsep-konsep yang harus dihadirkan. Salah satu untuk bisa mendatangkan roh-roh Allah karena memang kebaikan itu pasti datangnya dari kebaikan. Jadi nggak mungkin kita ingin mendatangi sesuatu nur, tapi kita membawa hal-hal yang kotor. Itu hal yang tidak mungkin. Baik, selanjutnya. Ya, setelah Nabi Ibrahim ini,
Saya memang banyak sekali memberikan, hikmahnya dari pembelajaran kisah Nabi Ibrahim ini. Bagaimana konsep-konsep hikmah pembelajaran Nabi ini membentuk sebuah karakter, karakter kepada para anak dan keturunannya. Dan itu juga, di sini, dengan pembelajaran Nabi Ibrahim ini banyak sekali. Satunya adalah mendidik anak tuh untuk selalu bersyukur. Dia mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, yang itu diteladani dari orang tuanya. Jadi memang orang tuanya ini selalu memberikan contoh, bagaimana cara bersyukur kepada anak, ditanamkan selalu rasa nikmat, rasa syukur, usahakan selalu, ada kegiatan sholat berjamaah itu ya, di rumah kita, walaupun misalkan sekali gitu ya, sholat maghrib aja atau sholat subuh, tetapi itu sudah sangat baik sekali. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengajarkan ke anak untuk bersyukur bahwa kita diberikan kenikmatan bisa sholat berjamaah, bisa sholat, bersama-sama. Jadi mendidik anak untuk selalu, bersyukur dalam segala hal, nikmati rezeki iman, dapat sholat berjamaah, kemudian diberikan rezeki apapun gitu kan. Jadi memang orang tuanya di sini memang harus aktif untuk bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian juga mengajarkan tauhid yang benar. Tauhid itu adalah ruh dari pendidikan Islam. Jika tauhid anak ini tidak dikuatkan sejak kecil, akan berpengaruh pada usia remajanya dan akan dikhawatirkan berakibat pada syirik, sementara dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Jadi sesungguhnya kan sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Konsep-konsep inna dina indalohil Islam, surat Al-Imran ayat 19, inna dina Inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama lain yang diterima Allah selain Islam. Itu adalah konsep akidah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak cucu kita. Sampaikan, ingin selamat di dunia dan akhirat, ingin berkumpul dengan ayah sama bunda nanti di surganya kelak adalah konsep ini. Ini adalah hal yang terpenting yang harus kita tanamkan terus-menerus kepada anak kita. Konsep ini selalu kalau bisa kalau bisa mungkin di rumah itu kan ada kaligrafi atau apa gitu ya yang selalu mengingatkan kepada anak kita bahwa kita adalah muslim. Eh, kuatkan akidah anak-anak kita. Ketika anak-anak ini baik, insya Allah besar pun, insya Allah dia baik. Jadi ada konsistensi itu tadi, dan saya lihat memang para ulama dan cendekiawan itu juga selalu konsistensi. Jadi, agak jarang saya menemukan seorang ulama dan cendekiawan yang waktu kecilnya dia enggak baik, tapi waktu besarnya baik. Tapi ada memang seperti itu, tapi sangat jarang sekali. Biasanya konsistensi seorang ilmuwan itu dan ulama dan ilmuwan itu yang saya perhatikan memang konsistensi sejak kecilnya juga dia udah baik dan dididik oleh orang tuanya juga yang baik. Nah, kemudian berakhlak baik. Bagaimana cara mengajarkan akhlak yang baik terhadap kedua orang tua itu sangat penting. Karena ini yang dibangun karakter. Karakter anak kita dulu sok ada pada saat ini adalah kehilangan adab kan sebetulnya di Indonesia gini. Jadi bagaimana mengajarkan anak mengenai akhlak kepada orang tuanya itu membangun karakter. Ya iya memang harus diajarkan berlaku baik ketika harus berbeda pendapat, kemudian itu juga harus disampaikan cara berbicara yang seperti apa gitu kan. Dan ketika masalah akidah dan ketaatan Allah ini tidak dapat ditawar-tawar. Itu tadi konsep inna dina inna Islam. Ketaatan kepada makhluk, ketaatan kita sebagai makhluk kepada Allah itu adalah sesuatu yang paling penting. Dan itu adalah kita harus tanamkan terus-menerus di dalam jiwa kita, di dalam konsep, orang tua kita, jiwa kita, pasangan, anak ya, anak keturunan. Konsep la ilaha illallah adalah konsep yang tidak bisa ditawar-tawar, kira-kira seperti itu. Jadi, itu adalah satu pengajaran yang di mana karena memang kunci itu cara kita bisa selamat di dunia akhirat tidak ada cara lain. Baik, yang keempat, karena mungkin waktu kita, terbatas. Ya, yang keempat mengajarkan sholat. Kewajiban sholat memang tidak boleh lalai untuk diperintahkan kepada anak. Tentu perintah ini bukan sekadar menyuruh, melainkan telah ada atau keteladanan dan upaya sadar disertai kesabaran dalam proses pemahaman kepada anak sehingga kewajiban salat menjadi sebuah kebutuhan anak seiring tumbuh kembangnya. Rasulullah bersabda ya, "Suruhlah anak-anakmu sholat bila ia berumur 7 tahun dan gunakan pukulan jika mereka sudah berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka kepada putra tempat tidur mereka putra-putri." Masya Allah. Ini udah pengaturan yang gak ada di agama lain yang seperti ini, hanya agama Islam yang mengatur kenapa anak itu harus sholat dan bahkan ketika umur 7 tahun dia belum sholat, kita boleh memukul, maksudnya bukan benar ya, tapi memberikan peringatan maksudnya di sini. Kenapa? Karena tanggung jawab, anak perempuan itu sampai umur 14 itu ada di orang tuanya. 14 tahun, anak perempuan. Anak laki-laki adalah 7 tahun. Nah, ketika dia 7 tahun, berarti kan dia udah, nanti setelah dia balik, dia kan berarti bisa mempertanggungjawabkan sendiri. Kasihan sekali kalau misalkan sampai saat itu anaknya nggak diajarkan ya sama orang tuanya. Padahal dia punya pertanggungjawaban untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kan kalau misalkan seperti itu, jadi artinya anak-anak itu memang harus mulai diajarkan dari kecil. Dari kecil ini memang dia paham tidak paham sholat itu ajarkan. Belikan mukena, belikan sejadah, ajar dia bersolat berjamaah bersama. Jadikan sholat berjamaah itu gaya hidup di keluarga. Jadikan sholat berjamaah itu walaupun cuma sekali ya, sholat bersama, tetapi selalu ada. Usahakan subuh
Kita tahu sholat subuh itu sholat yang dilihat oleh para malaikat ya sangat baik sekali kalau misalnya sebelum subuh kita udah mandi bangunkan, sebelum mandi bangunkan semua, kalau kita udah bangun duluan mamahnya, papanya bangunkan, anak-anak bangunkan, "Ayo sholat berjamaah, ayo nak kita sholat berjamaah, sholat subuh ada sholat yang dilihat para malaikat," sampaikan itu terus menerus. Sampaikan, nanti insya Allah itu akan kebawa sampai anak ini besar. Kalau misalnya nggak mungkin nih sholat subuh, paling minimal sholat maghrib. Jadi ada dalam satu waktu, dalam 5 waktu ini sholat berjamaah itu dijadikan kayak hidup. Insya Allah ada pasti ada sebuah perubahan di keluarga ini. Jadi yang saya perhatikan adalah rasa kasih sayang, kebersamaan, dan komunikasi yang sangat baik. Ketika keluarga itu menghidupkan sholat-sholat untuk berjamaah di dalam rumahnya. Nah, kemudian mengajarkan juga untuk amal amal ma'ruf nahi munkar, kebaikan ya. Jadi selalu mengajarkan kebaikan. Kalau misalnya kita sedekah, misalkan nih setiap hari Jumat ada kebiasaan di dalam keluarga itu bersedekah bersama misalnya ya, tiap hari Jumat kita bersedekah ya atau, ada rezeki lebih kita berikan ke masjid gitu kan bareng sama anak, selalu melibatkan anak-anak itu untuk berbuat baik. Pembelajaran-pembelajaran seperti ini yang terus-menerus diberikan kepada anak, dilatih anak kita untuk berbuat baik itu akan berefek. Bagaimanapun juga dia, pasti akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kebaikan orang tuanya ketika orang tuanya kelak sudah tidak ada. Karena memang kita yang sudah mengajarkan kepada anak kita sudah menginvestasikan nih, pengajaran-pengajaran, dari anak-anak kita sejak kecil. Dan kemudian mengajarkan selalu rendah hati, bahwa, menekankan pada anak bahwa untuk tidak sombong, berlaku lemah lembut, berbuat baik, meminta maaf, ini memang tidak gampang untuk diucapkan ya, maksudnya untuk dilaksanakan. Tetapi ini adalah harus dilatih dan itu memang, orang tuanya memang harus melatih ini. Memang tidak gampang, tetapi ini harus dilakukan. Karena, kegiatan apa, perilaku-perilaku yang baik itu ya, perilaku-perilaku yang baik itu sangat sangat sekali membentuk sebuah karakter ketika dia besar. Jadi ketika anaknya kecil ini sudah terbiasa diajarkan oleh orang tuanya berlaku baik, insya Allah, besarnya juga akan berlaku baik. Jadi seperti, ibaratnya kayak pohon lah orang tua itu. Kalau dia tanam, dia siram dengan kebaikan, insya Allah udah besarnya juga dia akan menjadi tumbuh tanaman yang baik. Begitu juga di anak. Kita adalah hasil didikan dari orang tua kita. Kita seperti ini adalah hasil didikan daripada guru-guru kita. Yang memang konsisten dan kita belajar terus kan sampai sampai usia sekarang pun kita masih terus mengkaji, belajar terus dan ini adalah proses pembelajaran yang memang nggak bisa berhenti. Jadi pendidikan karakter perubahan itu semakin dia banyak paham dengan pembelajaran agama, maka kan dia semakin tumbuh. Ibaratnya kayak padi ya. Kalau padi itu kan dia semakin berisi semakin tumbuh. Seharusnya memang orang muslim seperti itu. Semakin dia diberikan titipan keilmuan yang banyak, dia harus semakin tumbuh. Makin sebarkan lagi konsep ilmu-ilmunya itu. Karena dia tahu bahwa yang akan dia bawa adalah amal perbuatannya dia. Jadi dia harus bisa berpikir bahwa investasi apa lagi, investasi akhirat saya apa nih dengan segala titipannya ini gitu. Konsep-konsep itu memang harus sudah dilatih terus, sejak kecil gitu. Jadi kalau misalkan, anak kita banyak les ini, banyak les dengan belajar, les piano lah, les musik lah, misalnya les memasak lah, kemudian atau les yang lain lah ya, les bahasa Inggris, itu kan banyak tuh les-lesnya. Jangan sampai itu tuh menutupi daripada les mengaji. Utamakan les mengaji itu harus lebih banyak porsinya. Kalau misalnya les musik kan misalnya setengah jam, ngajinya berarti sejam. Kalau misalkan kurang dengan les mengaji berarti mamanya ikut buat, hafalan. Harus seperti itu dan kita selalu melihat memberikan penghargaan kepada guru ngaji itu lebih. Kalau misalnya les musik seharga setengah jam itu 350, berikan kepada guru ngaji itu 500. Penghargaan kita yang baik kepada guru ngaji yang mengajarkan kepada kebaikan karena anak kita mengajarkan ngaji gitu ya, harus lebih baik. Insya Allah keberkahan itu yang akan didapatkan, yang dapat dirasakan juga oleh anak-anak kita, karena kita menghargai ilmu-ilmu agama. Jadi selalu menempatkan ilmu agama itu di atas ilmu-ilmu yang lain. Insya Allah keberkahannya juga akan lebih, kira-kira seperti itu. Nah kemudian, selanjutnya, mungkin saya pikir, sudah 6 poin ini ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya ya betul, kesimpulannya di sini, di dalam surat, As-Saffat ayat 100 ya, ini adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada untuk Nabi Ishak maupun Nabi, Ismail ya, "Robbi habli minasyolihin, Robbi habli minasyolihin, Robbi habli minasyolihin." Sebutkan anak-anak kita ketika kita menyampaikan doa ini, sebenarnya banyak sekali doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ya, eee eee, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Itu juga disampaikan, itu juga dibaca terus-menerus. Banyak sekali, sebetulnya doa-doa yang, saya tidak sempat menyampaikannya di sini, bisa dilihat, di Al-Quran ini doa-doa Nabi Ibrahim. Sampai kemudian juga doa-doa kita sholat, setelah kita sholat, doa-doa kita ruku, sujud gitu, di situ juga ada permohonan yang permintaan sampai saking surahnya Nabi Ibrahim ini ya, diberikan, diabadikan di dalam Al-Quran dan selalu kita baca, kemudian di sholawat akhir, sholawat awal, sholawat akhir terakhir,
Disampaikan juga Nabi Ibrahim, di situ kita selalu menyebut Nabi Ibrahim, yang selalu disandingkan Nabi Ibrahim ini dengan Rasulullah. Tidak ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat, kepada seorang nabi dan rasul jika tidak ada keistimewaan. Nah, tentunya keistimewaan yang akidah yang lurus inilah yang selalu diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anak dan keturunannya. Sehingga apa saja yang harus kita didik kepada anak-anak kita menghidupkan tarbiyah ilahiyah, kenapa begitu pentingnya. Konsep-konsep daripada Nabi Ibrahim inilah yang menjadi pondasi bagaimana cara menghidupkan kita menteladani daripada Nabi Ibrahim itu dengan memahami mengapa begitu pentingnya di dalam seharusnya menghadirkan tarbiyah ilahiyah di dalam sebuah keluarga. Jadi itu surat At-Tahrim ayat 6 juga kita harus jaga. Konsep keluarga Islam adalah kita selamat di dunia dan akhirat. Konsep keluarga Islam adalah berdoa di dunia dan berdoa bersama juga di akhirat. Jadi konsep-konsep seperti itu yang harus kita pahami mungkin di dalam keluarga Muslim. Mudah-mudahan apa yang